itu jelaskan tahapan-tahapan penting dalam pengujian bahan aktif farmasi serta tentukan tahapan yang paling berisiko gagal dan argumentasinya. Untuk jawabannya, untuk menguji bahan aktif farmasi itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di sini saya akan menjabarkan yang untuk cara yang pertama itu dengan cara kimia, yang dimana dalam cara kimia ini untuk mengidentifikasinya dapat menggunakan reaksi kimia yang dapat bereaksi secara khas dengan senyawa yang diuji. Yang dimana reaksi kimia yang dapat digunakan dalam identifikasi itu ada 3 syaratnya, dimana syarat pertama itu ada hasil reaksi harus dapat diobservasi oleh indera seperti warna, bau, endapan, dan lain-lain. Yang kedua itu reaksi harus cepat dan signifikan. Yang ketiga itu reaksi harus dapat diulang dengan hasil yang sama baik dilakukan oleh penguji lain dan pada waktu yang berlainan. Dengan catatan yang pertama untuk melakukan pengujian dengan cara kimia itu yang pertama reaksi harus menunjukkan bagaimana molekul yang khas. Yang kedua, terkadang dalam pengidentifikasian ini diperlukan pemanasan untuk mempercepat reaksinya, namun harus dilakukan secara berhati-hati. Yang ketiga, untuk membantu interpretasi digunakanlah juga kontrol positif dan kontrol negatifnya. Dan untuk syarat yang terakhir itu, untuk mengidentifikasi adanya bau, gunakan kibasan tangan. Jangan dihirup langsung karena akan sangat berbahaya bagi yang menghirupnya, karena mungkin dia mengandung toksik yang akan membahayakan tubuh. Dan untuk keunggulannya tersendiri dari cara kimia ini, yang pertama dia praktis, mudah, dan cepat. Yang kedua itu dia mudah terinterpretasi. Dan yang ketiga, terdapat cara kimia untuk identifikasi yang tepat dapat digantikan dengan cara instrumen. Dan ada juga nih kelemahan dari cara kimia ini. Yang pertama, merupakan metode destruktif. Yang kedua itu tergantung pada kadarnya atau bisa dibilang dari kepekaan reaksinya. Yang ketiga itu dari pengamatan dapat tertutupi oleh adanya reaksi lain atau senyawa lain. Dan untuk cara kedua itu ada cara fisikokimia, yang dimana cara ini mempunyai beberapa keuntungan, yaitu dimana hasil yang diperoleh lebih nyata dan bahan yang diuji itu tidak mengalami kerusakan atau penguraian, yang dimana cara ini bisa menggunakan salah satunya itu ada alat yaitu spektrofotometri inframerah, yang dimana spektrum yang diperoleh akan menggambarkan puncak-puncak yang berkaitan dengan gugus fungsi, ikatan-ikatan kimia, dan juga kerangka molekul. Dan juga sampel uji yang akan diuji ini harus murni, karena spektrum IR ini bisa dipengaruhi oleh senyawa asing, jadi hasilnya tidak murni. Dan untuk pengujian menggunakan
spektrofotometri inframerah ini dia menggunakan diperlukannya senyawa atau spektrum IR senyawa pembanding, yang dimana cara dari identifikasi menggunakan spektrum fotometri merah ini, yang pertama, spektrum inframerah ini menggunakan grafik atau perubahan transmitan dengan perubahan bilangan gelombang, dan spektrum inframerah ini nih bisa dinyatakan sesuai bila menunjukkan maksimum atau puncak dalam posisi maupun intensitas relatif sama dengan spektrum inframerah bahan pembanding yang diperlakukan sama. Dan untuk alat yang kedua itu bisa menggunakan spektrofotometri UV vis. Jadi spektrum UV vis ini dia itu nanti tuh menggambarkan kurva antara serapan terhadap panjang gelombang radiasi pada daerah 190 sampai 380 nanometer dan 380 sampai 800 nanometer untuk daerah visible. Dan pada spektrum UV vis ini senyawa organik biasanya tidak menunjukkan selektivitas yang tinggi seperti spektrum fotometri inframerah. Dan untuk cara mengidentifikasi menggunakan alat spektrum fotometri UV vis ini ada 3, yang dimana 1, pola spektrum UV vis ini dapat dalam kadar dan pelarut tertentu. Yang kedua ini pada letak dan harga serapan maksimumnya pada panjang gelombang tertentu. Dan untuk yang terakhir atau yang ketiga ada harga serapan atau harga molar pada suatu senyawa dapat dihitung dari persamaan Lambert-Beer. Dan untuk alat yang ketiga itu ada kromatografi lapis tipis, yang dimana teknik kromatolapis tipis ini nih merupakan teknik kromatografi cair, yang dimana fase diam dapat berupa bahan padat penyerap yang menyebar merata seperti lapisan tipis di atas lempeng kaca, plastik maupun logam. Untuk cara identifikasi sendiri menggunakan kromatografi lapis tipis ini, diperkirakan identifikasi ini mengamati suatu bercak dengan harga RF yang identik dan ukuran yang hampir sama dengan menonjolkan zat uji, bahan pembanding serta campuran zat uji dengan bahan pembanding, yang dimana harga RF ini sendiri itu tidak bisa langsung didapat karena dikarenakan nilainya itu sangat tergantung pada kondisi percobaan yang dilakukan, yang dimana faktor yang mempengaruhi nilai RF ini ada pada kualitas fase diam, komposisi fase gerak, pengembangan, kejenuhan, bejana pengembangan, suhu, jarak,
pengembangan dan jumlah sampel yang ditonjolkan. Dan untuk menghindari itu semua itu, jadi identifikasi itu dilakukan dengan cara kokromatografi dengan menonjolkan 3 bercat. Yang pertama itu ada bercat zat uji, yang kedua ada campuran zat uji dengan bahan pembanding, dan juga ada bercat bahan pembanding pada lempeng yang sama.